see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar yaitu buku tema 8 daerah tempat tinggalku. Buka bukunya ya. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pintar-pintar semua anak-anak ibu. Ingat ya anak-anak, sebelum melakukan kegiatan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini yaitu tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai gaya, yaitu bisa adik-adik lihat pada gambar ada Siti dan Lani yang sedang bermain sepeda. Yuk kita baca dialognya. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak pada benda. Apakah di antara adik-adik ada yang memiliki hobi membaca buku? Wah, bagus. Nah, apakah adik-adik suka membaca cerita-cerita pada buku? Cerita apa sajakah yang biasanya adik-adik baca? Apakah adik-adik pernah membaca atau mendengar cerita tentang angsa dan telur emas? Nah, kalau begitu, ayo kita baca bersama-sama cerita angsa dan telur emas berikut ini. Angsa dan telur emas. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga yang tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya raya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani.
Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Dari cerita angsa dan telur emas tersebut, ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Jadi adik-adik sekalian, tidak boleh serakah ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan lupa bersyukur ya. Jangan seperti petani tadi. Dia serakah ingin jadi cepat kaya raya. Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa inti dari teks cerita tersebut? 2. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? 3. Bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? 4. Bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? 5. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Ayo kita kerjakan bersama-sama. 1. Apa inti dari teks cerita tersebut? Jawabannya, inti dari cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. 2. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Tokoh utama dalam cerita adalah petani. 3. Bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? Jawabannya, sikap yang dimiliki petani yaitu tamak dan tidak pernah merasa cukup. Selanjutnya, 4. Bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Jawabannya, seharusnya tokoh utama bersyukur atas nikmat yang sudah ia peroleh. Soal berikutnya, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Jawabannya, jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, saya akan bersyukur terhadap rezeki yang telah saya peroleh. Tahukah adik-adik, cerita yang barusan kita baca, barusan kita bahas, itu tergolong cerita fiksi. Apakah adik-adik tahu apa itu cerita fiksi? Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiositas, latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Itulah pengertian dari cerita fiksi. Dalam cerita fiksi terdapat tokoh. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambah.
Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau hanya sekedar untuk pemanis cerita. Perlu adik-adik ketahui, dalam cerita fiksi juga terdapat tokoh yang baik hati, yaitu disebut protagonis, dan tokoh yang jahat disebut antagonis. Itulah tadi penjelasan mengenai cerita fiksi. Selanjutnya adik-adik bisa kerjakan beberapa soal berikut ini untuk memperdalam pemahaman adik-adik mengenai cerita fiksi. Cukup sampai di sini ya untuk pembelajaran kali ini. Tetap rajin belajarnya dan terus tingkatkan lagi hobi membaca bukunya. Kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.